Oke, selamat pagi semuanya buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman. Oke, teman, di kesempatan kali ini, teman ya, kita akan coba untuk membahas Paucan atau Pauswap lagi nih, teman ya. Dari beberapa minggu yang lalu, memang sudah banyak yang request ya, Bang, tolong bahas Paucan lagi. Oke, ya. Terlebih gue juga udah lama banget nih nggak ngebahas si Paucan ya, teman. Ya, 1 bulan yang lalu nggak ngebahas, tapi selalu gue pantau ya cuy, selalu gue pantau perkembangannya dan cukup bagus selama ini, ya masih cukup bagus lah ya. Nah, mungkin kita melihat ya bahwa baru-baru ini Paucan atau Pauswap itu mengalami pump yang sangat tinggi banget ya, temen. Ini 50% lebih ya kalau nggak saya, 68 50% itu apa teman semalam ya. Nih sampai di kepala 13 yang tadinya dia stay di kepala sekitar 8, terus naik ya kepala 11, habis itu dia stay di kepala 13 dan saat ini mengalami koreksi yang bertahan di kepala 11 ya teman. Nanti kita juga akan cek bagaimana price actionnya ya, seperti apa kondisi dari si PAU ini yang tiba-tiba mengalami kenaikan lonjakan yang cukup sangat signifikan gitu teman. Hal ini tuh disebabkan apa sih Bang, kok tiba-tiba loncat tajam gitu ya? Jadi tadinya tuh kalau gue cek ya, awal-awal di tanggal 28 kemarin, Centralized Exchange Bybit dia tuh nginfoin seputar informasi mengenai PAU, teman. Dimana dia tuh ngebahas banyak sekali apa sih itu blockchain PAU dan history PAU itu dulunya seperti apa dan bla bla, bahkan prediksinya PAU itu, teman ya. Meskipun prediksinya kurang memuaskan, tapi gue pikir dengan penjelasan ini ada nilai plusnya lah. Paling nggak orang tahu ya mengenai PAU itu bukan meme ya untuk sekarang, intinya seperti itu ya. Dan inovasi blockchainnya dari PAU ini benar-benar menjadi suatu inovasi. Kendalanya saat ini beberapa blockchain kan susah untuk terintegrasi gitu loh. Dengan adanya blockchain Paucan, dengan meningkatkan satu liquidity di dalam blockchain ya, otomatis antar blockchain tuh bisa berkomunikasi atau bisa bersinergi gitu loh teman ya. Jadi tanpa harus kita menerapkan LP di banyak chain. Nah sebenarnya sih kalau menurut gue pribadi, blockchain PAU ini bisa dimanfaatkan buat project-project meme ya, yang membutuhkan komunitas yang bagus ya teman ya. Dengan cara apa? Dengan cara dia dibangun di atas jaringan blockchain Paucan. Secara otomatis ketika dia nerapin LP yang banyak di blockchain Paucan, project dia atau token dia itu menjadi aset multi-chain. Artinya ada di jaringan Ethereum, ada di jaringan Solana, ada di jaringan BSC, ada di jaringan Avalanche, dan masih banyak lagi tanpa mereka nerapin LP satu-satu ke setiap jaringan, cukup di satu Paucan aja. Jadi menurut gue berarti ini cukup inovasi banget sih ya. Coba memang kekurangannya apa Bang? Kekurangannya PAU itu sangat diremehkan. Itu kekurangannya kalau menurut gue. Hasil Certik dan lain-lain, timnya solid, Certik bagus, project bisa diadu sebenarnya dengan project blue chip sekarang. Bahkan gue kemarin pernah review project ya, kalau nggak salah hampir mirip-mirip Paucan gitu temennya. Tapi ya namanya hampir mirip-mirip ya, yang gue lihat di sini Paucan lebih pioner gitu loh teman. Jadi menurut gue pribadi selama ini yang gue pantau ya, gue pantau PAU udah setahun lebih teman, dan gue pikir poin masih cukup bagus untuk perkembangannya. Per video ini gue buat itu seperti itu teman ya. Dan kalau kita lihat ya, kenapa market saat ini mengalami kenaikan ya, sepertinya kalau gue cek altcoin sessionnya memang ini ada peningkatan ya. Kalau kita cek dari beberapa bulan terakhir ya, kalau bulan lalu itu berada di level 14, 13, dan saat ini udah berada di 15 ya. Artinya ada peningkatan altcoin sessionnya ya. Dan di sini untuk Bitcoin juga mengalami kenaikan cuy di level 96.800 teman ya. Untuk kenaikan Bitcoin ya, ada kenaikan 3% lah dalam waktu 1 minggu ini, dan itu juga bisa memicu kenaikan untuk altcoin saat ini gitu teman ya. Setelah info dari Bybit ini, habis itu di tanggal 28 juga PAU itu juga ngumumin mengenai pembaruan update blockchainnya teman ya. Kemarin ini juga udah gue infoin di grup tele teman ya, mengenai fondasi yang lebih kuat dan lebih cerdas katanya ya. Jadi dia bener-bener lagi memasak teknologinya. Nah kemarin sempat ada info dibekukan untuk blockchainnya itu per 30 April.
dan itu sudah selesai sebenarnya ya. Udah info ini teman, harga Paucan itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga gitu teman ya, karena memang ini updatean yang bisa dibilang cukup bagus ya. Gue gak akan baca detail mengenai ini, tapi gue baca yang bagian ini. Mengapa hal ini penting? Dia itu dengan update blockchain Paucan ini, dia itu akan menerapkan skala berkelanjutan, kelola infrastruktur validator yang mudah. Langkah pertama dalam mengaktifkan validator bukti kepemilikan di jaringan mereka, mendukung rilis utama masa depan seperti PauID dan token launch platform, teman ya. Jadi masih banyak sekali proyek-proyek yang nantinya akan dikembangkan di dalam ekosistem Paucan ini gitu teman ya. Dengan market cap baru 6-7 juta ya. 6-7 dan supply udah beredar meskipun banyak, tapi menurut gue pribadi dengan proyek yang cukup berlian ini, gue masih cukup excited sih kalau gua ya. Tapi lu harus dior ya, lu harus tahu ya apa yang kalian beli ya, intinya seperti itulah ya teman. Dan karena ini termasuk proyek blockchain baru ya cuy, jadi tantangannya tuh masih banyak banget ya, tantangannya masih banyak banget karena kekalahan saat ini memang dari segi komunitasnya ya. Nah kemarin kan dia juga nginfoin mengenai upgrade successful ya, udah komplit lah ya untuk upgrade yang tadi kita lihat di pembaruan ini, dev update ini ya. Nah pembaruan inilah yang kemarin gue sempet tweet ya, wah ini bakal meledak nih, ternyata ya meledak beneran cuy. Ya karena pembaruan ini gitu teman ya, pembaruan update-nya ini. Nah kalau kalian lihat ya, nih kita akan coba cek aja deh ya, langsung ke apa namanya, ke marketnya, jadi biar enak gitu ya. Nah di sini kalian bisa lihat teman ya bahwa Pau ya dengan kemarin aja nih dia tumbuh sekitar, sebentar ya, kita akan coba cek ya. Kemarin aja, semalam aja dia tumbuh sekitar nih ya, total ya, kalau dia nyampe di kepala berapa tadi, 13, itu naik sekitar 70% lebih teman. Makanya kemarin tadi gue sempat bilang ke grup tele, nikmatin sebagian teman, nikmatin sebagian opit kalian ya, itu seperti itu. Kalian nanti bisa serok ketika market Pau mengalami koreksi lagi gitu teman ya, buat maksimalin lagi, buat digulung-gulung gitu teman ya. Itu ya harusnya yang kalian lakukan. Tapi buat teman-teman yang memang fokus untuk invest, kan tadi juga ada yang ini ya, kalau gue mah nggak anti TP bang, langsung apa namanya, biarin aja gitu, oke nggak masalah. Yang penting memang strategi orang itu beda-beda ya cuy, memang strategi orang itu beda-beda ya. Jadi ya nggak harus kalian TP juga kalau niatnya lu long ya di Pau ini gitu teman ya. Tapi kalau menurut gue pribadi sih ya, mending kalian TP sebagian buat kalian nikmatin, atau buat cadangan nanti ketika jaga-jaga kalau Pau misalkan ada terkoreksi lagi. Itu seperti itu. Oh ya, ini gue udah masuk nih di time frame 1 hari ya untuk market dari Paucan, dari setelah upgrade sukses mengenai blockchainnya ini ya. Dan rencananya minggu-minggu ke depannya ini tim Paucan akan memperketat yang mengenai urusan validatornya di apa namanya, blockchainnya. Itu seperti itu teman ya. Dan dia juga akan memantau perkembangan blockchainnya itu sendiri. Jadi menurut pribadi ini cukup bagus banget teman ya, ketika banyak validator nantinya yang masuk, otomatis blockchain Paucan makin aman dan makin desentral ya. Dan kita akan coba cek bagaimana price actionnya di time frame 1 hari ya, untuk pola-pola pergerakan dari Paucan ini ya. Sebelumnya kita lihat teman bahwa tren dari Paucan untuk tren bearishnya ini sudah lepas atau sudah breakout ya dari tren bearishnya. Kalau gue cek di sini ya teman, kalian bisa lihat meskipun kita melihat ya penurunan saat ini tuh memang penurunan yang sangat tajam, dimana penurunan saat ini ya sampai kita melihat titik Pau itu di kepala 5 ya, nambah 01 teman ya di kepala 5 kemarin. Itu membuat banyak orang itu udah depresi banget ya, yang ngehold Pau itu teman ya. Bahkan banyak yang ngejual di momen sini teman. Tapi bersyukurlah teman-teman yang udah mulai DCA ya kemarin di kepala 6 tuh teman ya, mantep banget lah kalian ya.
Dan di kalian udah cuan, waduh, udah lumayan lah, intinya seperti itu. Nah, kalau gue cek di time frame 1 hari, gue lebih melihat bahwa PO ini sudah keluar dari trend bearishnya. Jadi artinya di sini meskipun nanti memang ada koreksi atau hal lainnya, ini menurut gue pribadi masih cukup aman untuk pergerakan PO dan ada potensi PO masih bisa bergerak naik. Ya, dengan kenaikan total ya, dengan kenaikan total yang gue lihat di sini, kalau kita cek dari 0,5 lah ya, sampai sebentar ya. Kepala 5 sampai sini ya, kita beracuan pada supportnya kemarin. Ini dia total kenaikan udah 145% ya. Dengan total kenaikan 145% ini sangat memungkinkan banget sebenarnya market PO itu udah bisa dibilang keluar dari trend bearish ya. Yang pertama, yang kedua, gue lebih melihat di sini adanya konfirmasi yang cukup terlihat jelas bahwa adanya potensi PO masih bisa mengalami suatu kenaikan. Karena apa? Karena gue lihat di sini moving average sama EMA di time frame 1 hari ini dia udah menjadi suatu support dari pola pergerakan candle PO di time frame 1 hari gitu teman ya. Dan di sini gue mau cek juga dari MACD dan RSI ya, bagaimana sih kondisinya. Nah, kenapa gue saranin teman-teman buat nikmatin sebagian di time frame 1 hari, kita bisa melihat ya, RSI itu udah di batas overbought teman. Artinya ya titik jenuh pembeliannya itu udah tinggi banget. Berarti secara harga harusnya dia bisa terkoreksi dulu sebelum mungkin kalau misalkan memang dia ada kesempatan dia bisa up lagi gitu teman ya. Jadi dia posisinya udah di overbought banget teman ya. Titik jenuhnya udah tinggi banget. Artinya secara harga dia harusnya bisa terkoreksi. Dan hal ini juga sama ya, sama yang dilakukan PO sebelumnya. Ini di tanggal sekitar 11 Desember 2024 kita lihat bahwa harga PO sudah berada di titik overbought juga. Terus kita juga lihat di tanggal 25 Desember 2023 ini juga sama ya teman ya, bahwa untuk harga PO juga berada di batas over juga di sini gitu teman ya. Kita bisa melihat bareng-bareng ya. Dan apa yang terjadi ketika udah over ya, pasti akan ada suatu koreksi. Nah, jadi makanya buat teman-teman ya, ya nikmatilah sebagian ya, jangan semuanya, sebagian kan lu niatnya invest gitu teman ya. Dan kalau kita cek juga nih dari MACD-nya, nah dari MACD ini berbeda ya. Kalau kita lihat RSI tadi ada kemungkinan PO akan ada koreksi ya, tapi bukan suatu koreksi yang dalam, bukan ya, koreksi ya, maklum ya, dalam kurun waktu beberapa hari aja udah tumbuh 140% lebih gitu ya. Kalau saat ini ada koreksi ya wajar ya. Nah, di sini gue belum ada nih sama sekali indikasi melihat ya bahwa MACD di time frame 1 hari PO itu akan mengalami penurunan. Artinya koreksi yang nanti akan terjadi ini bukan suatu koreksi yang besar. Karena dari MACD-nya di time frame 1 hari ini masih sangat memungkinkan untuk PO masih bisa lanjut. Ya, masih bisa lanjut. Terus kalau gue cek nih dari volume transaksinya, emang sih untuk rata-rata saat ini lebih banyak buy daripada sell ya teman. Tapi memang karena RSI-nya udah di batas overbought ya, atau titik jenuhnya udah terlalu tinggi, gue pikir akan ada koreksi sedikit lah ya untuk PO ini. Jadi buat teman-teman, meskipun kita lihat ini sangat bullish ya untuk PO karena dia udah keluar dari tren bearish-nya ya, trennya yang gue kasih garis putih ini teman. Jadi gue pikir ya ini akan ada koreksi cuy. Sebelumnya kalau kita cek ya di higher low sebelumnya, dia terkoreksi berapa? 15% teman. Dia terkoreksi sekitar 15% ya. Ya, andai kata dia terkoreksi 15%, harusnya di harga sekarang ya, kalau kita beracuan pada histori sebelumnya temen ya. Tapi di sini gua akan coba pakai Fibo aja untuk menentukan koreksinya nanti sekiranya nyampe mana gitu temen ya. Dengan kenaikan total 140% lebih, otomatis ya enak kita kalau menurut Fibonacci untuk area golden Fibonya itu ini kena di level sekitar berapa nih? 10 ya. So buat teman-teman mungkin gue lebih worth it kalian tunggu di kepala 10 sih, yang udah TP itu tunggu di kepala 10 baru karena nanti cicil lagi temen ya. Dan kalau misalkan memang nantinya PO mengalami terjangan penurunan yang cukup signifikan, gue pikir dia bisa ke kepala 9 ya. Jadi gue rasa di kepala 9 ini PO akan sangat kuat untuk bertahan teman. Karena sebelumnya ini menjadi suatu area support resisten juga nih di kepala sini
ya. Jadi gue pikir di area kepala 9 ini dia akan kuat bertahan. Ya kalian udah mulai bisa cicil ketika PAU sudah menyentuh di kepala 10 lah. Intinya seperti itu. Ya, teman. Sini ya, ini target kedua kita di kepala 9 ya. Kita bisa cicil PAU di kepala 10 ya, kepala 10 ya, kepala 9, itulah intinya seperti itu. Ya, oke, artinya kalau dari harga sekarang kita menunggu koreksi PAU ya sekitar 10 sampai 18% ya. Untuk target kedua, kalau target pertama kita di kepala 10 ya tunggu koreksi 9,76% lagi dari harga sekarang. Oke, itu ya seperti itu. Semoga bisa bermanfaat dan sebelumnya selamat yang udah cuan dari PAU koin ini, teman. Oke, dan seperti biasa teman-teman, sebelum gua akhiri video ini di sini ada disclaimer on dulu bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing ya. Di sini dia memberikan informasi yang diberitahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.